Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya sampaikan kepada mahasiswa, baik itu kelas A maupun kelas B yang menempuh mata kuliah ilmu alamiah dasar dan juga ilmu budaya dasar. Senang sekali pada hari ini saya bisa bertemu kembali, ya meskipun secara virtual ya. Hari ini kita akan bertemu atau kita sudah berada pada pertemuan yang ketiga ya. Ketiga seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang kedua sebelumnya. Di pertemuan yang ketiga kali ini saya akan membahas dengan topik yang berbeda ya. Jika pada sebelumnya kita membahas tentang ruang lingkup mata kuliah IAD dan IBD, kemudian di pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan yang ketiga ini saya akan lebih mengerucut atau lebih membahas tentang detail dari isi IAD dan IBD. Nah, salah satunya yang saya bahas di pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga kali ini adalah ini, perkembangan pola pikir dan penalaran manusia. Jadi, silahkan disimak nanti pada pertemuan yang ketiga ini saya membahas tentang ini, perkembangan pola pikir dan penalaran manusia. Tentang apa yang saya bahas nanti, silahkan disimak baik-baik begitu ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sudah berkenan untuk menyimak materi saya yang ketiga ini atau dalam pertemuan yang ketiga ini. Semoga semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, kemudian selalu diberikan semangat dalam melaksanakan perkuliahan. Tentunya perkuliahan daring ya. Dan selalu kita berdoa bersama semoga masa ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara tatap muka atau secara langsung ya. Minimal nanti ketika akhir perkuliahan itu kita bisa bersama-sama bertatap muka ya. Tapi untuk sementara kita harus bersabar dan tetap fokus untuk belajar secara virtual atau secara daring. Baik, perkembangan pikiran manusia ya. Di sini kita semua kan sebagai manusia ya. Manusia itu lahir di muka bumi ini memiliki panca indera ya. Ada pendengaran, kemudian penciuman, sampai dengan penglihatan dan panca indera yang lainnya. Nah, kelima panca indera yang kita miliki ini kemudian berinteraksi secara langsung dengan alam ya. Nah, dari interaksi tersebut muncullah sebuah pengalaman. Gitu. Kemudian manusia ini dari sini paham dulu ya. Manusia kemudian memiliki pikiran atau memiliki nalar untuk selalu melakukan yang terbaik ya, selalu memiliki rasa penasaran tingkat tinggi ya terhadap alam di sekitarnya atau lingkungan di sekitarnya, sehingga berusaha untuk memberikan yang terbaik dan berlaku bijaksana terhadap lingkungannya gitu. Nah, kemudian apa Pak yang membedakan antara manusia, binatang, tanaman, dan benda mati ya? Pertama, ini dari sudut daya pikir ya. Pertama, daya pikir manusia ini terus berkembang ya. Nalar dan nalurinya ini terus berkembang. Nah, misalnya saja ada seorang manusia ya, saya bernama si A begitu ya. Ketika dia ingin dia keluar rumah kemudian melihat hujan. Kenapa ya bisa turun hujan? Kemudian dia mencari tahu penyebabnya hujan itu apa. Begitu. Kemudian cara menanggulangi banjir itu seperti apa ketika turun hujan. Nah, itu pola-pola pikir yang terus berkembang. Berbeda dengan binatang ya. Daya pikirnya itu statis. Naluri hanya digunakan untuk idle curiosity ya, atau mempertahankan hidup ya. Idle curiosity ya, hanya mempertahankan hidup saja ya, begitu. Jadi misalnya, "Duh Pak, tapi kan biasanya burung-burung itu terbang dari satu tempat ke tempat yang lain." Nah, itu dia hanya berusaha untuk mempertahankan hidup karena mungkin cuacanya di situ tidak bersahabat ya. Kemudian dia pindah ke tempat yang lain. Nah, dan cuacanya bersahabat gitu. Itu dari cuaca. Dari segi makanan, di satu tempat itu tidak ada makanan, kemudian dia berpindah. Tujuannya hanya untuk mempertahankan hidup ya. Berbeda dengan manusia yang berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan ini, daya ingin tahunya gitu.
Lanjut tanaman tidak memiliki ya, sedangkan benda mati daya pikirnya itu tidak ada, dia hanya sebagai tempat untuk makhluk yang hidup seperti manusia dan juga binatang atau hewan, gitu ya. Baik, mungkin ini dapat dipahami ya perbedaan pola pikir atau daya pikir antara manusia, binatang, tanaman, dan benda mati. Selanjutnya ya, yang sudah saya sampaikan tadi sekilas di awal, manusia itu memiliki rasa ingin tahu tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya ya. Contohnya ini misalnya binatang ya. Binatang ini sama memiliki naluri atau insting, tapi hanya untuk kelangsungan hidupnya ya. Ini yang sudah disampaikan tadi oleh Asimov tahun 1972 bahwa binatang itu memiliki naluri untuk kelangsungan hidupnya. Contoh saja misalnya binatang ya, ular ya. Kita dekat dengan ular. Nah, ular itu apakah ketika kita diam saja ular akan menggigit kita? Tentu tidak kan. Nah, apabila ada gerakan dari kita, tentu ular tersebut akan panik dan mencoba untuk mematuk kita, gitu ya. Jadi karena dia memiliki prasangka ya, memiliki pemikiran bahwa manusia ini akan mengganggu saya, si ular itu, makanya dia berusaha untuk mempertahankan hidup ya. Berbeda dengan ini manusia, sama-sama memiliki pikiran, sama-sama memiliki naluri ya dan nalar, tapi pemikirannya itu lebih logis dan analitis ya. Contohnya dia akan mencari tahu tentang apa, bagaimana, dan mengapa hal itu bisa terjadi ya. Contohnya tadi hujan tadi ya, atau pelangi. Apa itu ya? Ada warna Michiko Hibiniu ya di langit. Kemudian kira-kira bagaimana ya cara pembuatannya, cara membuatnya, cara hal itu bisa terjadi gitu, dan mengapa hal itu bisa terjadi ya, begitu. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami ya gitu. Jadi ini yang membuat berbeda rasa ingin tahu antara binatang dan juga manusia atau daya pikir manusia. Ya, rasa ingin tahu yang selalu berkembang dan seolah-olah tak terbatas kan, pengennya tahu terus ya. Ini menyebabkan banyak sekali pengetahuan yang masuk ketika sudah pengetahuan itu sudah berhasil diperoleh, kemudian menjadi kebutuhan praktis ya. Contohnya misalnya hujan kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, manusia tahu tentang hal itu, makanya kemudian menjadi kebutuhan praktis. Manusia tidak akan membuang sampah sembarangan supaya tidak terjadi banjir ketika hujan, begitu ya. Pada intinya begitu. Kalau binatang stagnan pikirannya, kalau manusia itu terus berkembang, terus berusaha untuk mencari keingintahuannya, gitu ya. Baik, urutan perkembangan ilmu. Jadi seperti ini ya. Ada rasa ingin tahu, kemudian rasa ingin tahu tersebut berusaha diwujudkan dalam bentuk pengalaman atau pengamatan. Manusia mengamati kan ya, dari situ tahu, oh ini karena hujan tadi penyebabnya ini, oh karena banjir penyebabnya ini, oh tanah longsor karena penyebabnya ini. Muncullah ilmu pengetahuan ya, dan ilmu pengetahuan tersebut berdasarkan dari kumpulan pengetahuan, kumpulan dari rasa ingin tahu ke pengetahuan sampai dengan pengalaman, mengumpul jadi satu ya. Apabila hubungannya dengan alam, jadilah ilmu pengetahuan alam. Apabila hubungannya dengan sosial, jadilah ilmu pengetahuan sosial, begitu ya. Sekali lagi, rasa ingin tahu, saya ingin tahu ini masalahnya apa, kemudian masuk ke mencoba mengamati, terus berusaha menjelajahi rasa ingin tahunya tersebut, muncullah pengalaman mengumpul jadi pengetahuan jadilah ilmu, dan ilmu apabila hubungannya dengan alam, ilmu pengetahuan alam. Apabila hubungannya dengan sosial, ilmu pengetahuan sosial, gitu ya. Urutannya seperti itu. Kuncinya ada di rasa ingin tahu, gitu ya. Baik, itu ya. Di pertama kita sudah membahas tentang perbedaan rasa ingin tahu, kemudian munculnya ilmu itu dari mana, gitu. Selanjutnya sejarah perkembangan pengetahuan manusia ya. Manusia tadi berasal dari rasa ingin tahu, mencari keterangan tentang fenomena alam yang diamati. Kemudian manusia sering mereka-reka
mencari sendiri jawabannya, tidak logis, tapi sering dapat diterima masyarakat. Nah, ini ya, ini kita mulai tadi secuil kisah tentang rasa ingin tahu. Sekarang kita proses ke bagaimana perkembangan pengetahuan manusia itu diperoleh, ya, gitu. Jadi sebelum manusia itu memiliki banyak sekali pengetahuan, kemudian memiliki banyak sekali bantuan alat-alat canggih begitu, pada awalnya untuk memuaskan rasa keingintahuannya itu dia mencoba mencari-cari jawabannya sendiri, ya, sehingga nampak tidak logis begitu. Itu disebut sebagai pseudoscience, ya, perasaan keyakinan. Dia berdasarkan itu, berdasarkan perasaan, berdasarkan keyakinan, ya, tidak berdasarkan penelitian, tidak berdasarkan pengamatan gitu. Hanya semacam supaya keingintahuannya itu bisa terwujud, ya. Dia mereka-reka, ya, menafsirkan, sehingga presentasi kebenarannya itu bisa diragukan gitu, ya. Baik, terbagi menjadi 4 ya tanpa penalaran ini. Yang pertama adalah otoritas atau tradisi. Mungkin rekan-rekan mahasiswa di sana tahu, ya, setiap manusia waktu belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang alam semesta itu selalu mengandalkan otoritas tradisi, ya, pengetahuan yang sudah ada di tradisi. Contoh dulu menganggap bahwa bumi itu adalah pusat tata surya. Bagi yang dulu belajar IPA mungkin sudah tahu tentang hal ini. Bumi itu pusat tata surya, ya. Ini pernah disampaikan atau ditolak oleh Kopernikus yang menganggap bahwa bukan bumi yang menjadi pusat tata surya, melainkan matahari. Nah, sampai itu karena melawan gereja, Kopernikus itu dibunuh, ya, dihukum begitu tahun 1600-an. Nah, dari tradisi kemudian ada pemikiran yang tanpa penalaran yang lainnya, yaitu prasangka. Suatu dugaan kemudian bisa dibenarkan atau salah. Lanjut intuisi, ini tanpa nalar, ya, tanpa pola pikir. Contoh ramalan bintang, ya, rekan-rekan mahasiswa kan pasti percaya, ya, tentang ramalan bintang gitu. Itu kan hanya berdasarkan intuisi, tapi semua orang sampai saat ini bahkan itu percaya tentang hal itu. Kemudian penemuan secara kebetulan, ya, kebetulan dan sangat berguna, tetapi sangat berguna, ini tanpa adanya penalaran. Contoh pohon kina untuk malaria. Contohnya misalnya ada ini kejadian kina untuk obat malaria, ya. Ada seorang yang tersesat di hutan, dia tergigit oleh nyamuk malaria, kemudian dia kehausan dan meminum dalam sebuah itu lubangan air, itu dia minum, ternyata panasnya turun. Nah, itu ternyata yang terjadi, air yang ada dalam kobangan tersebut sudah bercampur dengan pohon kina. Kemudian dia, oh, berarti pohon kina ini bermanfaat untuk malaria gitu. Itu penemuan secara kebetulan, ya. Nah, ini juga berlaku untuk Archimedes, Newton, ya, itu yang perlu kita pahami bersama. Selanjutnya ada cara coba larat, ya. Ini coba-coba, misalnya anak kecil ingin mengetahui tentang isi dari robot, ya, dia kemudian membuka isi robot tersebut, kemudian oh di sini ada ini. Nah, di situ pengetahuan dapat. Kemudian dirangkai lagi cara mengaktifkannya supaya robot itu berbunyi setelah dia buka tersebut. Oh, caranya begini. Nah, itu coba-coba tapi berhasil begitu, ya, tanpa penalaran. Nah, gitu. Baik, saya sampaikan lagi, pengetahuan di awalnya itu berdasarkan tanpa penalaran, ada tradisi, ada prasangka, intuisi, kemudian penemuan secara kebetulan, ya, sampai dengan cara-cara coba larat atau bongkar pasang gitu, ya, istilahnya seperti itu. Ini tanpa adanya penalaran. Baik, kemudian tahapan berpikir ini kemudian terus berkembang, ya. Pada zaman 700 atau 600 sebelum Masehi ada pengamatan, mulai ada pengamatan, ada dugaan, imajinasi, kepercayaan, sampai dengan mitos, ya. Kalau menurut Comte itu ada 3, ada metafisika, tahap filsafat, sampai dengan tahap ilmu. Tahap teologi manusia menyusun mitos. Tahap filsafat, rasio atau pemikiran akal ini mulai terbentuk, tetapi belum objektif, ya, masih subjektif. Terakhir tahap ilmu atau positif,
yang ada pada sekarang atau saat ini ya. Pengetahuan disusun dengan cara penelitian ilmiah gitu. Nah gitu. Jadi menurut Comte ada 3 pola pikir manusia, itu ada 3. Saya ulangi lagi, yang pertama itu manusia menyusun berdasarkan mitos ya, dongeng. Karena tadi rasa ingin tahuannya itu tinggi, tetapi kemampuan indera kemudian kemampuan alat tidak ada, sehingga dia mencoba untuk mencari jawaban untuk memuaskan rasa ingin tahunya begitu. Kemudian filsafat, ini pemikiran alat akal sehat sudah terbentuk tapi belum objektif ya, masih tidak bisa, dia masih belum menemukan data-data gitu, tapi sudah hampir mengarah menggunakan alat pikir sampai kemudian menggunakan penelitian. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama, struktur dari pola pikir manusia gitu ya, semoga dapat dipahami. Baik, yang pertama kita bicara tentang mitos ya, diciptakan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Penalaran belum terbentuk, yang bekerja hanya khayalan atau intuisi, khayal intuisi atau imajinasi gitu. Contoh ya, ada gunung meletus, itu ada dewa yang sedang murka. Kan tidak ada pembahasan sebelumnya karena adanya gejala alam vulkanik ya, yang ingin naik ke atas bumi, permukaan bumi begitu. Kemudian gerhana bulan, bulan sedang dimakan raksasa, padahal di situ ada pertemuan antara bumi, matahari dan juga bulan. Bulan berada di tengah-tengah begitu ya, secara penelitian. Kemudian bunyi guntur roda kereta api, roda kereta dewa yang berjalan, pelangi selendang bidadari. Nah itu ya, penyebabnya mengapa terjadi mitos, karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan penalaran, tetapi keinginan manusia itu hanya terpenuhi secara sementara, keterbatasan alat indera manusia. Jadi keempat inilah yang membuat mitos itu ada, yang membuat pola pikir cenderung ke mitos itu ada gitu ya. Keterbatasan pengetahuan, keterbatasan penalaran, keinginan tahuan tinggi ya, dan manusia berusaha untuk memenuhi meskipun hanya sementara, sampai dengan keterbatasan alat indera manusia gitu. Itu ya penyebabnya. Baik, kemudian yang kedua setelah mitos kita pelajari agak meningkat lagi pola pikir manusia, ada penalaran deduktif atau rasionalisme, penggabungan antara pengamatan, pengalaman, akal sehat dan logika. Cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum, premis, untuk menarik kesimpulan atau bersifat khusus. Ini mulai digunakan akalnya. Jika sebelumnya terbatas, naik lagi pemikiran pola pikirnya. Contoh, semua makhluk hidup akan mengalami kematian ya. Manusia adalah makhluk hidup. Nah, maka manusia suatu saat akan mati. Itu adalah pemikiran, perkembangan pemikiran manusia di deduktif atau rasional ya, rasionalisme begitu ya. Dari mitos, rasional, kemudian penalaran induktif ya, atau empirisme. Tadi sudah disampaikan kelemahan deduktif ini kan pengambilan penilaian kebenaran ya, penilaian premis ini harus dibuktikan kan, tidak bisa hanya main logika tapi harus dibuktikan. Itu kelemahannya deduktif gitu. Makanya perlu adanya pengamatan ya, perlu adanya pengamatan secara nyata, secara konkret, itu namanya induktif begitu. Contoh, kucing bernafas, kambing bernafas, sapi, kuda, semua hewan dapat bernafas ya. Ini kan diamati, maka semua hewan bernafas itu. Tapi berbeda, misalnya kita mengamati anak berhidung mancung pintar, dia mengadakan sebuah pengamatan nyata di sebuah sekolah, tapi kan tidak semua anak yang berhidung mancung itu pintar begitu ya. Jadi masih juga ada kelemahannya ya. Setelah ini deduktif itu berdasarkan premis atau berdasarkan pemikiran umum dan pemikiran khusus sampai kesimpulan, masih ada kekurangannya. Kemudian induktif berdasarkan pengamatan, masih juga ada kekurangannya. Nah ini yang sedang kita jalani saat ini, pola pikir pendekatan ilmiah ya, kelahiran sains yang sudah kita jalani. Kita tadi belajar mitos, belajar deduktif, pemikiran deduktif, pemikiran induktif ya. Mitos itu tidak berdasarkan kenyataan, hanya berdasarkan intuisi atau imajinasi.
Kemudian penalaran deduktif itu berdasarkan apa yang menjadi pengalaman ya, dari premis umum, premis khusus, premis umum sampai ke kesimpulan. Nah, deduktif sampai kepada induktif. Nah, induktif ini harus diamati gitu ya, harus diamati. Tapi masih ada kurangnya juga ternyata. Nah, saat ini kita berada pada tataran ini, pendekatan ilmiah kelahiran sains, bahwa semua yang kita amati itu harus berdasarkan atau harus gabungan antara dua hal tadi, rasional dan juga empirisme begitu ya. Harus rasional, harus ada pembuktiannya, dan juga empirisme, harus ada pengamatannya gitu, berdasarkan penelitian ilmiah gitu ya. Nah, dari sini penelitian ilmiah dilaksanakan secara sistemik ya. Kan ada penelitian secara sistemik tadi dilakukan secara bertahap gitu ya, tentu dengan menggunakan alat bantu instrumen pengamatan yang sudah canggih ya. Misalnya mengamati tentang sel ya, sudah ada stetoskop. Kemudian mengamati tentang alam semesta, itu sudah ada teropong dan lain sebagainya. Itu yang kelahiran dari pendekatan atau pola pikir yang terakhir ini, yaitu pola pikir pendekatan secara ilmiah gitu ya. Semoga dapat dipahami ya. Yang pertama, mitos tadi seperti apa, kemudian penalaran deduktif seperti apa, kemudian induktif seperti apa, sampai dengan pendekatan ilmiah. Nah, pola pikir ilmiah yang berdasarkan dengan penelitian. Saya ulangi lagi, ilmiah ini berdasarkan tahapan-tahapan penelitian, gabungan antara rasional dan juga empirisme atau pengamatan yang dilihat. Induktif ini yang dilihat saja ya, yang diamati saja. Kemudian deduktif ini rasional ya, ketika ada A khusus umum disimpulkan, pola pikirnya seperti itu. Lanjut mitos. Kalau mitos ini hanya semacam penalaran yang berdasarkan imajinasi, intuisi, khayalan begitu ya. Mitos, deduktif, induktif sampai dengan ilmiah. Semoga dapat dipahami. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan pola pikir manusia ya, semoga dapat dimengerti. Selanjutnya ada pertanyaan, silahkan dijawab seperti biasa dalam buku tulis. Yang pertama, sebutkan kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Itu apa? Tentang yang sudah saya bahas tadi. Kemudian yang kedua, apa perbedaan rasa ingin tahu manusia dengan makhluk lain? Yang ketiga, perkembangan rasa ingin tahu manusia meningkat menuju ke permasalahan yang lebih kompleks ya. Buatlah contoh pertanyaan tentang suatu hal menggunakan apa, bagaimana, dan mengapa ya. Coba nanti dibuat kira-kira tentang apa, tentang hujan misalnya, atau tentang apa begitu. Yang keempat, setiap daerah memiliki mitos yang masih dipercayai ya. Sebutkan contoh di daerahmu masing-masing tentang mitos. Yang kelima, sebutkan urutan penalaran manusia. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila ada diskusi silahkan sampaikan di kolom komentar atau bisa juga di grup yang sudah kita buat. Untuk pertemuan selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan ya, silahkan dibentuk 4 kelompok. Jadi misalnya satu kelas itu ada 37 atau berapa, silahkan dibentuk 4 kelompok. Kemudian yang pertama, proses terbentuknya alam semesta, membahas tentang kelompok 1, proses terbentuknya alam semesta. Kemudian kelompok 2, perkembangan sains menurut ilmu pengetahuan barat dan Al-Quran. Semuanya sudah ada di buku ini ya. Semuanya ada di buku ini, silahkan nanti dicari informasinya kemudian dibuat untuk dipresentasikan. Yang ketiga, teknologi barat dan masalah lingkungan hidup. Yang keempat, peran iptek dalam kehidupan manusia ya. Jadi silahkan berusaha. Pertemuan selanjutnya saya tunggu kelompok 1 untuk melakukan presentasi tentang proses terbentuknya alam semesta. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf mungkin apabila ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan yang keempat ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.